Selamat datang di kuliah perdana Human Computer Interaction di Prodi Teknik Komputer. Di Prodi Teknik Komputer. Jadi ini ada dua, pada semester ini ada dua prodi yang akan menjalankan mata kuliah ini, jadi di Teknik Komputer dan di Informatika. Materinya sama saja dan saya koordinator di kedua mata kuliah tersebut. Ya, jadi soalnya esensinya sama saja, cuman satu penekanannya dari Teknik Komputer mungkin ada aspek perangkat kerasnya, kalau di Informatika tidak ada aspek perangkat kerasnya. Oke, jadi ini kuliah perdana untuk ketiga kelas 11, 12, dan 13. Kelas minggu depan akan mulai offline. Jadi tidak dilakukan online seperti ini. Ini hanya untuk kelas pertama karena besar, jadi tidak muat di satu kelas. Terus tadi udah tes awal, kelasnya itu untuk ini di Teknik Komputer pagi jam 8 sampai jam 12. Khusus untuk kelas saya, kelas 11 masalah saya, itu mulainya 8.30. Oke, 8.30 di aula lab terpadu. Nah, untuk praktikum itu lanjut setelah kuliah. Jadi saya sedang usahakan jadwal praktikumnya dipindahkan ke setelah perkuliahan kita. Jadi kita akan kuliah dari jam 8 sampai jam 12. Jadi sedang diusahakan untuk perpindahannya. Nah, jika tidak memungkinkan, kita tidak akan ada kuliah offline untuk praktikum, offline di malam hari. Jadi kita usahakan kalau memang tidak bisa diubah jadwal praktikumnya, kita akan lakukan praktikum secara online, terpaksa gitu ya. Tapi preferensi saya kita lakukan praktikum offline, di mana karena banyak aspek memang harus dicoba, tidak bisa dilakukan dilakukan secara online. Lebih baik dilakukan secara offline, di mana ada interaksi dengan asisten, dengan dosennya untuk menilai mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang cocok, yang tidak cocok, mana yang bagus dan kurang bagus dan seterusnya. Oke. Pembagian kelompok, saya masih dalam proses pembagian kelompok, nanti akan muncul di Google Classroom. Jadi satu tim itu akan terdiri dari 4 sampai 5 orang, dan ini mata kuliah project, mata kuliah project, karena yang Anda dapatkan di sini adalah lebih bukan skill teoritis, tapi skill praktis gitu. Jadi Anda harus mempraktekannya supaya bisa menguasai, memahaminya. Jadi logika pengajarannya adalah Anda dikasih teori, terus Anda coba implementasikan latihan memakai konsep-konsep teori yang telah diberikan di praktikum, terus Anda implementasikan, laksanakan hasil dari praktikum tersebut di proyek Anda. Jadi kalau di proyek ini adalah kesempatan Anda belajar lebih dalam. Jika ada hal aspek yang kurang dipahami, kurang dimengerti, dan seterusnya, disitulah Anda bertanya kepada asisten. Filosofi praktikumnya adalah Anda akan dipaksa sampai benar. Dipaksa sampai benar. Jadi jika masih salah, Anda akan diminta ulangi sampai Anda benar. Filosofinya sampai waktu selesai lah, sampai waktu perkuliahan selesai lah. Kalau lewat ya nggak mungkin lagi gitu kan. Tapi intinya seperti itu. Jika asisten merasa hasil kamu kurang optimal, maka dia akan meminta Anda untuk mencobanya lebih bagus lagi, lebih layak lagi, sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik. Tujuannya adalah mempersiapkan Anda menghadapi project yang dilakukan, yang real life gitu kan. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk pengajaran ini ada tiga kelas. Bu Maya akan mengajar kelas 12 dan 13. Akan dilakukan oleh Bu Maya. Ini adalah para asistennya. Jadi ini para asisten mungkin perlu memperhatikan dia terdapat di kelas yang mana, ya kan?
perhatikan masing-masing setiap kelas ada 2 asisten ya. Jadi asisten juga ini emailnya dan seterusnya. Ini untuk informatika. Ini oke, tunggu dulu. Ini udah betul apa enggak? Tunggu dulu. Ini masih yang lama punya ya. Oke, nanti ntar saya rubah dulu ya. Di Telegramnya saya cari dulu. Oke, ini grup Telegramnya. Yang bagi belum bergabung, ini adalah grup Telegramnya. Google Classroom-nya. Lalu teknik komputer. Oke, yang tadi komputer itu link ke Google Classroom-nya, silakan klik bergabung. Semua materi akan berada di situ. Ini perlu saya masukin yang informatika juga. Oke, bagi yang masih bingung cara masuk ke Google Classroom, ini petunjuknya. Oke, ini dokumennya. Oke, ini saya tunjuk pastikan pada saat login. Ya, pada saat login, pastikan yang di sini, yang di kanan atas ini adalah nama Anda. Oke, pada saat login, pastikan yang ada di sini, ininya adalah akun MAS kalian. Jadi Anda harus pindah dulu ke situ. Jadi seperti ini kan ada banyak akunnya saya nih. Nah, jadi pilih yang akun MAS kalian, baru nanti kelasnya muncul. Oke, baru kalian bisa bergabung. Kalau enggak, Anda tidak bisa bergabung. Oke, ini yang komputer. Eh, Asisten pengajar sudah ada semua di sini. Sorry. Ini pada bergabung semua ya. Itu betul nggak linknya? Iya, betul, betul. Informatika betul. Oke, jadi semua materi akan ada di sini. Jadi semua buku segala macam, tugas segala macam akan ada di sini per sesi. Jadi akan komunikasi di sini untuk upload tugas pun akan dilakukan melalui Google Classroom. Jadi segera bergabung ke Google Classroom. Oke. Dan harus memakai akun USK di sini ya. Yang seperti ini harus memakai akun USK. Yang belum bergabung ke grup Telegram, harap bergabung di grup Telegram.
untuk kita berkomunikasi, untuk komunikasi ya. Oke, cara berkomunikasi. Jadi ini saya ulangi lagi, yang bagi yang sudah ambil komunikasi apa pemrograman satu atau pemrograman dua, udah saya ulangi, udah saya uraikan. Ini kita ulangi lagi. Jadi untuk ini untuk saya ya, itu wajar-wajar saja, tidak perlu salam, dicium tangan segala macam, wajar-wajar saja kan. Itu yang dengan saya, dengan dosen saya nggak tahu lah saya. Jadi kan tapi di saya wajar-wajar saja. Nah, untuk komunikasi baik itu pakai SMS, email, WA, telepon dan segala macam, tata krama ya, tata krama etikanya. Jadi sebagai orang Indonesia kita selalu sebutkan salam ya, Assalamualaikum Pak, selamat pagi, atau yang apa izin Bapak Ibu jika yang non Muslim dan seterusnya kan. Terus minta izin kan, sopannya begitu. Maaf mengganggu waktunya Pak, izin telepon Pak, dan seterusnya. Sebutkan Anda itu siapa, kan ambil mata kuliah apa dan dalam konteks apa gitu kan. Jadi karena seperti mata kuliah di kelas ini saya ada 30 mahasiswa. Di mata kuliah informatika, di kelas informatika saya ada 50 sekian mahasiswa. Nah, belum lagi saya ngajar di pemrograman satu, di hardware software co-design, di sistem embedded dan seterusnya di semester ini. Jadi kan banyak sekali mahasiswa, belum tentu kami, sudah pasti kami tidak bisa mengenal Anda semua, karena ya keterbatasan memori dan seterusnya, usia dan seterusnya. Jadi bantu kami untuk mengenali Anda. Sebutkan Anda siapa, dari prodi mana, dalam konteksnya apa. Apakah karena konteks sebagai pembimbing akademik saya, itu sebut dalam peserta mata kuliah apa, dan seterusnya. Sebutkan. Kan baru disampaikan apa yang ingin disampaikan dan selalu menggunakan bahasa formal. Oke, jangan terlampau memakai bahasa gaul kan. Sopan santunnya begitu. Ya, ini etika berkomunikasi yang sebagai refresher lah, pengingat yang saya ulangi di di semester 1 dan semester 2 gitu. Oke, terus mata kuliah ini pada dasarnya HCI ini, interaksi manusia komputer ini pada dasarnya bukan mata kuliah pemrograman. Jadi Anda tidak akan diminta untuk mengcoding front end aplikasi, tampilan suatu aplikasi, tapi Anda akan diminta untuk mendesain interaksinya, user experience, sorry, lebih tepatnya adalah user experience. Dan user experience seorang user memakai aplikasi atau sistem Anda. Dalam hal ini kalau di komputer berarti ada kemungkinan besar ada aspek perangkat kerasnya. Jadi experience dia mempergunakan sistem ini kan. Jadi luarannya adalah prototype, high fidelity prototype, prototipe yang interaktif. Jadi ada beberapa tools yang memungkinkan Anda mengembangkan prototipe tanpa Anda harus coding gitu kan. Tetapi yang perlu diperhatikan kan apa yang akan dibangun kan, itu yang esensi dari mata kuliah ini. Apa yang akan dibangun, experience apa, langkah-langkahnya apa, stepnya bagaimana, flow-nya bagaimana dan seterusnya. Oke, luarannya adalah rancangan yang bisa dipergunakan oleh user. Oke, bisa dipergunakan oleh user. Jadi rancangan user experience itu ada aspek interface itu adalah tampilannya, ya kan, yang tampak di depan Anda itu tampilannya. Habis itu ada aspek interaksi. Jadi bagaimana Anda berinteraksi. Misalnya kalau Anda beli belanja di Tokopedia atau Shopee kan interaksinya itu ada beberapa layar. Jadi Anda pilih gambarnya dulu, pilih produknya dulu, Anda tekan tombol ini atau Anda review dulu. Nah, itu proses itu adalah disebut dengan interaksi. Bagaimana itu dirancang ditambah dengan tampilannya. Jadi ini ada dua aspek ya. Jadi interaksi dan interface. Nah, kita melihatnya sebagai suatu kesatuan yang disebut dengan pengalaman pemakaian, user experience. Okay? Dan metodologi yang akan kita pakai adalah kategori umum metodologi yang disebut dengan human centered design. Dan ini adalah kategori umum dari metodologi user centered design. User centered design ini banyak sekali jenisnya. Yang kita akan pakai yang lebih simple, yang disebut dengan human centered design yang dikembangkan oleh ADIO. Oke, di sini terdiri dari 3 aspek: inspiration, ideation, implementation. Ada 3 tahap: inspiration, ideation, implementation yang keep looping. Jadi sifatnya agile, waktu singkat, cepat minta feedback user, habis itu ulangi lagi. Ini adalah metodologi yang akan kita pakai. Oke, untuk menghasilkan
desain yang usable untuk si user dalam memakai sistem. Oke, pertanyaan? Pertanyaan? Oke, topik kita adalah nanti cara pengajarannya adalah mata kuliah ini dibagi atas dua bagian. Sebelum UTS dan sesudah UTS. Di sini Anda akan mengerjakan dua proyek. Oke, dua proyek. Proyek pertama adalah mereview dan memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Proyek kedua setelah UTS adalah merancang sesuatu dari nol. Oke, jadi cara belajarnya adalah Anda akan mengkritisi terlebih dahulu apa yang salah dari aplikasi yang sudah ada. Jadi ini bisa menjadi masukan bagi Anda untuk merancang sistem baru, gitu kan. Jadi mengkritisi dan dari situ Anda coba kembangkan solusi Anda itu sebelum UTS. Kan? Sambilan jalan untuk tiap-tiap minggu Anda akan menjalankan HCD ini dan bagaimana itu diterapkan pada proyek tersebut. Oke, jadi Anda akan coba memahami aplikasi ini di tahap inspiration. Terus di berikutnya Anda akan coba mencari isu-isunya dan menawarkan solusi dalam bentuk prototype. Setelah itu Anda akan menguji solusi tersebut masuk akal, layak, sesuai apa tidak dari aplikasi yang sudah ada. Oke, aplikasi yang sudah ada. Setelah itu Anda akan paparkan hasilnya. Itu satu iterasi. Kan? Nah, biasanya itu 2 atau 3 iterasi. Setelah masukan dari user, Anda perbaiki lagi dan Anda buat prototipe tahap kedua dan Anda uji tahap kedua. Biasanya 2 atau 3 iterasi biasanya. Satu iterasi ini biasanya 2 minggu sampai sebulan lah biasanya. Jadi sudah cocok untuk di kita lah. Terus setelah UTS, Anda akan diminta untuk merancang suatu aplikasi baru dengan topik yang kami pilih. Oke, nanti Anda akan kami pilih topiknya, Anda akan pitch ke kami ide aplikasinya. Oke, ide aplikasinya apa? Dan Anda pitch ke kami, nanti Anda akan setelah kami setujui, baru Anda bisa jalankan aplikasi tersebut. Coba mengembangkan desain dari aplikasi. Oke, jadi sifatnya di sini ada project based, case study dan project based. Oke, case study, jadi kita akan ambil kasus real di dunia nyata, dan project satu aplikasi real yang dipakai oleh orang secara luas. Yang kedua adalah isu yang memang kasus yang ada di dunia nyata yang Anda coba kembangkan solusi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, berikutnya kalau tidak ada, inilah buku-buku yang akan kita pakai. Ini bukunya tidak semua, mungkin kita ambil cuma 1 atau 2 bab tiap buku. Semua dalam bahasa Inggris. Kalau ada yang bertanya, Pak, ada yang bahasa Indonesia? Tidak ada, semua bahasa Inggris. Soft copy dari buku ini ada di Google Classroom. Jadi Anda mau pakai silakan, Anda mau download, Anda mau cetak silakan. Yang jangan Anda taruh di situs Anda torrentkan, Anda sebarkan. Oke, ini adalah e-book yang saya beli dan ada watermark yang mengatakan ini saya yang beli gitu. Jadi jangan saya dikejar-kejar nggak boleh beli buku lagi nih, gara-gara kalian sebarkan. Oke. Penilaian ini penilaian saat ini nanti kita ada penyesuaian karena semester ini dibuka mata kuliah ini, maka tidak mungkin ikut dalam PKN. Jadi mungkin kita coba lihat apakah ada lomba lain yang memungkinkan kita ikut. Jadi jika ada, Anda akan diwajibkan untuk ikut dan dengan proyek Anda nanti nilainya, breakdown nilai ini akan disesuaikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, project ini tim ini 4-5 orang kan. 4-5 orang. Anggotanya itu random, nanti kami acak ini nanti malam, paling telat nanti malam sudah ada. Ya kan, nanti malam sudah ada anggotanya. Siapa nanti lihat di Google Classroom, saya taruh anggotanya. Jadi seperti saya katakan tadi, proyek pertama akan evaluasi dan kritisi aplikasi yang sudah ada dan mengusulkan perbaikan. Kalau proyek kedua adalah desain dari awal. Sebelum UTS itu proyek pertama, setelah UTS itu proyek kedua. Oke, kelompok nanti lihat spreadsheet.
Project pertama yang Anda lakukan adalah mereview aplikasi yang namanya Sinyal. Oke, ini udah 1 tahun ini kita pakai Sinyal. Dia adalah aplikasi untuk membayar BPKB yang oleh Korlantas. Ya, Anda punya kendaraan, Anda kan harus bayar pajak tahunan. Nah, ini aplikasi punya Samsat, Anda bisa melakukannya pembayaran secara nasional atau melihat kendaraan Anda, data Anda segala macam bisa lihat dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini banyak sekali masalah sampai saat ini belum diperbaiki. Jadi menjadi kunci percobaan yang bagus untuk ada praktekan. Oke. Ini pertanyaan pertama. Ada pertanyaan? Jadi Anda secara tim nanti akan mereview aplikasi ini, memberi rekomendasi apa yang jadi masalah, isu segala macam dari segi user experience ya, dari segi user experience. Dan kalau Anda diminta untuk merancang ulang, bagaimana Anda akan merancang ulang interaksinya, user experience-nya. Pertanyaan? Oke, jika tidak ada, proyek kedua adalah topiknya adalah ini, SDG 6.4. Intinya adalah Anda akan mengembangkan satu sistem, dalam ini bisa murni software, tampilan dalam hal ini, untuk by 2030, SDG 6.4 ini tujuannya adalah by 2030 substantially increase water use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawal and supply of fresh water to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity. Jadi intinya adalah suatu sistem untuk memantau penggunaan pemakaian air, penarikan air, pengambilan air dari sumur, dari pasukan air tawar dan seterusnya. Jadi di sini sifatnya bisa software murni atau kalau di komputer saya sarankan kombinasi ada hardware dengan software. Jadi di sini adalah sifatnya prototype. Dari segi hardware bukan buat alatnya, tapi prototype. Prototype bisa macam-macam itu pakai kotak, alat dus atau apa. Jadi seakan-akan untuk menunjukkan cara kerjanya, kan? Mensimulasikan cara kerjanya. Softwarenya nanti Anda akan pakai tools namanya Flutter, Figma untuk mengimplementasikan tampilannya, interaksinya bagaimana. Jadi tidak ada coding, murni mengidentifikasi flow-nya bagaimana dan mengimplementasikannya di tools Figma. Pertanyaan? Yang kedua, nanti ada sesi sebelum UTS atau setelah UTS, sesi Anda akan mempitch idenya yang sejalan dengan topik ini. Idenya apa? Anda pitch, nanti kita akan pilih yang mana akan untuk dijalankan. Oke, untuk satu. Oke, jadi nanti dalam pemilihannya tiap tim harus memiliki topik yang berbeda, jadi tidak akan sama. Jadi kalau ada yang sama langsung kami batalkan. Oke, dari sekarang coba cari masalah di masyarakat, di pribadi Anda sendiri atau dengan banyak orang dan seterusnya. Jadi apa-apa kira-kira yang cocok seputar topik SDG 6.4 ini. Oke, diskusikan dengan tim Anda, siapkan minimal 5 ide, soalnya sudah pasti ide Anda akan ada yang ditolak. Jadi seperti pengalaman yang ambil mata kuliah ini dari semester kemarin, itu ada yang dari 3 ide pertama, baru pitch ketiga baru diterima idenya, ada yang sampai 15 pitch kelima, ide ke-15 baru diterima idenya. Oke, jadi dari sekarang coba siapkan sebanyak mungkin ide apa yang akan Anda akan coba kembangkan. Oke, jadi ini karena mata kuliah project, berarti kalau Anda tidak ada projectnya, berarti setengah nilai Anda akan hilang, ya kan? Setengah nilai Anda akan hilang, tidak ada nilai. Pertanyaan? Oke, tidak ada. Berikutnya skenario kelas. Jadi
sebelum kelas mulai Anda akan diminta minggu sebelumnya Anda akan diberikan bacaan untuk persiapan kelas. Anda akan dibuat koordinat bacaan tersebut dan diminta upload sebelum kelas dimulai. Oke, sebelum kelas dimulai, pada saat kelas dimulai akan ada tes awal. Tes awal ini adalah sifatnya adalah open Cornell Note. Oke, open Cornell Note. Jadi Anda cuma bisa buka Cornell Note Anda. Kan? Jadi kalau Anda ada Cornell Note Anda bagus, maka Anda akan mudah menjawab. Oke, jadi bacaan tersebut adalah untuk mempersiapkan bahwa untuk mengikuti kuliah dalam minggu ini, Cornell Note ini untuk memastikan Anda membaca dan meresumekan apa yang ada dalam bacaan tersebut. Tes awal ini untuk memastikan Anda memahami apa yang telah Anda baca, gitu kan. Jadi untuk tes awal sedikit aja, 5-6 pertanyaan aja sebelum kita mulai 15 menit sebelum kuliah dimulai. Terus baru kuliah dan praktikum untuk presentasi dimulai. Oke. Terus pas setelah selesai perkuliahan akan diberi bacaan baru dengan memakai Cornell Note. Oke. Nah, ini harus tulis tangan. Ya. Ada pertanyaan untuk skenario kelas? Oke, tidak ada. Cornell Note itu apa? Oke, ini untuk mengulang bagi yang sudah mungkin karena liburan sudah lama, tidak ingat lagi Cornell Note-nya apa. Jadi Cornell Note ini adalah cara untuk merangkumkan suatu bacaan. Oke, suatu teknik untuk merangkumkan suatu bacaan. Nah, jadi ini secara lebih sistematis Anda bisa membuat catatan gitu pada dasarnya. Jadi ini bentuknya, ini halaman pertamanya, halaman mukanya, ini halaman kedua, ketiganya. Kalau Anda lebih dari satu halaman, Anda pakai yang ini. Oke. Sini di halaman pertama Anda tulis nama Anda, temanya, tanggal berapa, dan judulnya. Kan, judulnya. Jadi jika di sini ada saya minta 5 bacaan, berarti ada satu set Cornell Note ini untuk tiap bacaan. Jadi di sini mungkin bab 1 tentang apa. Habis itu Anda buat Cornell Note yang lain untuk bab 2 tentang apa. Itu Anda buat Cornell Note yang lain untuk bab 3 untuk apa, dan seterusnya. Oke. Nah, pada saat cara Anda buatnya adalah Anda baca bacaan tersebut, dan terus Anda buat catatan. Anda buat catatan kecil, resume poin-poinnya apa gitu kan, dari bacaannya apa poin-poinnya gitu kan. Wah, HCI adalah bahasa Indonesia lah, interaksi manusia komputer. Dia bagian dari studi komputer science, ilmu komputer atau informatika. Dia mempelajari tentang user experience, mengembangkan aplikasi user experience segala macam. Jika tidak muat, baru lari ke halaman berikutnya dan seterusnya. Oke. Nah, Anda buat catatan-catatannya, poin-poinnya apa-apa saja bacaannya, ada seterusnya. Setelah Anda selesai membaca, berarti kan ini Anda mencarikan informasi, mencarikan informasinya. Dan di sini Anda mencarikan informasinya dengan membuat poin-poin ini. Setelah itu Anda coba, Anda diminta untuk menganalisa, untuk mencari keterkaitan antara informasi data fakta yang telah Anda dapatkan. Jadi Anda akan diminta, Anda coba ambil dari kira-kira ada 3 poin ini, apakah pertanyaan yang bisa dijawab oleh ketiga poin. Oke, buat pertanyaannya. Oke, mungkin di sini ada 4 poin yang dibuat oleh satu pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaannya apa yang dimaksud dengan HCI. Mungkin yang poin kedua, di mana apa pentingnya mempelajari HCI tersebut. Jadi poin ini isinya cuma berisi 2 poin. Pertanyaannya penerapan hasil di dunia industri bagaimana, dan seterusnya. Oke, bisa saja itu 1 poin saja yang ada pertanyaannya, kan sah-sah saja. Jadi pertanyaannya apa? Jadi ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh poin-poin yang ada di Cornell Note Anda. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Suara saya masih kedengaran? Tadi ada WhatsApp masuk, lupa saya matikan. Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Oke, berikutnya adalah setelah Anda udah buat pertanyaan tersebut, untuk halaman ini, kira-kira 1 atau 2 kalimat yang menjelaskan ini apa. Halaman ini menjelaskan tentang pengertian dasar tentang HCI.
Halaman kedua ini satu dua kalimat ini menjelaskan tentang halaman ini isinya apa, tulisan apa, rangkumannya apa, dan seterusnya. Oke, ini cara membuat konten. Jadi di sini Anda dipaksa mensarikan informasinya, kan dari bacaan yang panjang itu disarikan informasinya apa, terus Anda dipaksa untuk menganalisis informasi tersebut dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan, terus terakhir Anda diminta untuk merangkumkan apa yang telah Anda telah baca gitu, dengan dirangkum. Oke. Nah, ini tujuan dari Cornell. Jadi benar-benar untuk supaya Anda bisa memahami apa yang telah Anda bacakan. Ada pertanyaan? Oke, nanti praktikum pertama nanti akan dilanjutkan oleh asisten adalah pembuatan Cornell Note ini untuk bacaan yang ini. Bacaan ini nggak begitu besar ini, cuma 2 halaman, tapi dalam bahasa Inggris. Coba kita lihat apa bacaannya. Oke, ini dua halaman yang tipis-tipis saja yang disebut dengan metodologi A, E, I, O, U. Ini nama metodologi, ya kan? Jadi aspek metodologi untuk melakukan pengamatan, dan framework kerangka untuk melakukan pengamatan. Anda akan diminta untuk membuat form download dari 2 bacaan ini. Bacaan simple aja, tipis saja, dan sederhana. Harusnya bisa cepat diselesaikan. Jadi untuk pada saat karena ini sifatnya online, jadi mungkin asisten bisa nanti minta pesertanya upload di Google Classroom, apa di form, ya kan? Upload di form, nanti setelah di form dinilai, nanti minta satu-satu untuk bertanya maksudnya apa. Kalau dia sudah paham, bisa meninggalkan Zoom-nya nanti buat breakout room atau apa nanti. Jadi di review, jika sudah layak bisa dilanjutkan, bisa meninggalkan Zoom-nya jika sudah benar. Jadi di sini kita mau memastikan bahwa dia sudah benar melakukan pembuatan Cornell Note ini, ya, oleh asisten itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah jadi dari bacaan itu ini saya uraikan sedikit. Dari bacaan yang Anda akan lakukan adalah itu yang disebut dengan kerangka A, E, I, O, U. Jadi untuk merancang suatu aplikasi, ya, suatu aplikasi baru atau mereview aplikasi yang sudah ada, Anda harus paham kebutuhan dari user tersebut. Kalau enggak, kan Anda tidak tahu apa yang harus dibuat, kan, atau apa menjadi isu dari aplikasi tersebut. Kan? Jadi Anda harus betul-betul paham maunya, butuhnya si user ini apa. Nah, itu didapatkan dari mana? Itu dari wawancara, dari pengamatan, Anda langsung bekerja menjalankan kegiatan si user dan seterusnya. Banyak metodologinya. Banyak metodologinya. Oke, di sini kita akan lakukan ada beberapa cara. Salah satunya adalah pengamatan. Jadi Anda mengamati user tersebut dalam situasi dia bekerja dan melihat bagaimana dia bekerja. Ini sehingga Anda bisa menginternalize, yang memahami, oh pekerjaannya begini dan seterusnya. Oke, lingkungannya begini dan seterusnya. Nah, sekarang masalahnya adalah apa yang harus diamati, gitu kan? Apa yang harus diamati? Nah, ini ada satu kerangka yang luas dipakai untuk membantu Anda mengamati apa yang harus diamati dan apa yang harus dicatat, diperhatikan, gitu kan. Namanya adalah kerangka A, E, I, O, U. A ini berarti singkatan untuk aktivitas yang dilakukan oleh si user apa saja, dan dia amati aktivitasnya, terus amati environment, lingkungannya, di mana dia melakukan aktivitas, bagaimana lingkungannya tersebut, bagaimana itu yang ada. Terus I adalah interaksi yang dilakukan si user dalam lingkungan dengan aktor-aktor yang lain, user lain bagaimana, kan, perhatikan interaksi tersebut. Terus objek apa yang dia pakai dalam mengerjakan tugasnya, kan. Jadi objek U itu objeknya, dan U adalah usernya, siapa aja yang terlibat dalam aktivitas tersebut, ya. Jadi ini yang kita amati, aktivitas usernya siapa aja yang terlibat, aktivitas yang dilakukan oleh user tersebut apa, di mana dia melakukan aktivitas tersebut di environment-nya,
interaksi apa saja yang dilakukan dalam menjalankan aktivitas tersebut, dan objek yang dipakai oleh si user dalam menjalankan aktivitas tersebut. Ini supaya Anda pahami aktivitas tersebut, kegiatan si user. Dan jadi Anda bisa mengetahui apa yang menjadi isu oleh si user, apa yang jadi masalah, atau apa yang selama ini lancar, apa yang tidak lancar. Oke. Di sini, proses pengamatan ini merupakan tahap pertama dari human centered design, jadi inspiration. Dan inspiration itu adalah pahami masalah dan pahami user, dan pahami masalah dan pahami user. Oke. Jadi salah satu caranya adalah melakukan pengamatan. Cara lain banyak, ada lain, melakukan survei, melihat log dari aplikasi, menjalankan pekerjaan si user tersebut, dan seterusnya. Banyak cara. Tapi yang ini, salah satunya adalah melakukan pengamatan. Salah satu metodologi. Metodologi itu banyak. Dan kalau Anda lihat di buku UNV yang saya kasih, itu ada 100 lebih metodologi. Salah satu metodologi pengamatan adalah ini. Pertanyaan? Oke, tidak ada. Inilah contoh salah satu pengamatan yang dilakukan mahasiswa informatika sih. Contohnya ini pengamatan dilakukan untuk TADA. Jadi sekarang kan udah ada pakai kris ya kan, yang dulu ini tahun 18 atau 19. Nah, dia sudah mulai coba pada saat mulai keluar kris lah, pembayaran memakai semacam kris gitu kan. Jadi ini pengamatan dasar dia untuk dia melakukan TA untuk membangun aplikasi seperti itu. Jadi ini pengamatan dilakukan di Pasar Aceh pada saat itu, parkir Pasar Aceh. Jadi ini pembayaran parkir pakai kris ini ya, Pasar Aceh. Jadi dia pergi ke sana, dia narasikan apa yang dia amati, si tukang parkir dan segala macam. Dan dia ambil foto sebanyak mungkin ya, foto tukang parkir sedang bekerja, istilah parkirannya, dan seterusnya. Kan jadi di sini environment-nya dia lihat, ya kan, usernya dia identifikasi, si tukang parkir, si punya kendaraan bermotor, aktivitasnya apa, interaksinya apa, dia nyusun kendaraan, dia ambil uang, dan seterusnya. Objek-objeknya apa saja, kendaraan bermotor, helm, lembar parkir, dan seterusnya. Oke. Ini pengamatannya. Jadi dibuat dalam bentuk narasi. Oke, dalam narasi bukan poin aktivitas apa A1, 2, 3, tapi narasi. Jadi pada Anda cara melakukannya lah Anda duduk di situ. Jadi dia duduk di Pasar Aceh ini pas setengah jam, habis itu dia bawa laptop, dia ketik. Pada saat itu dia baru ada laptop kan, di HP lebih bagus rekamannya. Karena salah alternatif sekarang Anda bisa duduk di situ, Anda rekam pakai HP Anda, ngomong gitu kan, ngomong bla 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 bla, nanti Anda ambil itu jadikan OCR. Kan Anda speech to text jadi tulisan gitu kan. Anda bisa lebih mudah Anda memakai tools-tools yang dengan tools-tools yang ada saat ini. Terus ambil foto-foto sebanyak mungkin untuk mengingatkan Anda apa yang telah Anda amati. Kan? Jadi pada saat Anda duduk, apa yang terlihat, apa yang terpikir, rekam. Ketik atau rekam pakai perekam. Oke, ini contohnya. Ada pertanyaan? Rumah diam kali ini. Ini antara mantap kali saya ngajarin atau kalian nggak ngerti sama sekali ini. Diam itu ada dua makna dia. Luar biasa saya ngajar, luar biasa kalian pahami, atau nggak ngerti sama sekali, atau nggak memperhatikan sama sekali. Dan tidak ada. Oke. Praktikum kedua nanti adalah Anda diminta melakukan pengamatan. Jadi ini karena kita sifatnya online, jadi simulasikan aja. Dan simulasikan, tutup mata, bayangkan Anda duduk di kantin dan Anda diminta untuk melakukan pengamatan seperti ini. Oke, ingat lagi waktu Anda terakhir duduk di kantin apa aja terserah, atau warung kopi apa, kan lakukan pengamatan A, E, I, O. Siapa-siapa aja user yang terlibat, aktivitas yang ada di situ apa, interaksinya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Jadi lingkungannya bisa melihat orang lari-lari ke sana ke sini, antar ini ada orang yang masuk ke dalam kantin, yang memesan, tercium bau kopi, tercium di sebelah orang sedang masak martabak atau apa gitu. Objek-objek yang ada itu apa,
ada baki, ada tempat duduk, dan segala macam duduk di situ dan seterusnya. Jadi Anda bayangkan, ingat lagi pengalaman Anda di kantin, Anda coba eh, apa, tulis ulang dalam bentuk kerangka A, E, I, O, U ini. Oke, dan taruh fotonya karena Anda tidak di lapangan, Anda ambil aja foto dari online atau apa, ada tempelnya di lapangan Anda dan upload di form tugasnya. Oke, pertanyaan tempat yang kedua, kita lakukan sekarang nih ya. Tidak ada? Oke. Nanti materi hari ini sudah segitu aja, review. Jadi review praktikum 1-2 untuk persiapan Anda untuk melakukan kerja lapangan. Dan yang terakhir ini adalah plagiat. Jadi ini pernyataan plagiat dari saya. Untuk kolaborasi, saya nggak ada masalah. Kami tidak akan ada masalah. Ada berkolaborasi dengan kawan-kawan Anda, bertanya tentang tugas, dan seterusnya. Justru dianjurkan untuk bertanya untuk melakukan tugas. Yang tidak kami tolerir adalah Anda mengklaim tugas kawan Anda, karya kawan Anda sebagai karya Anda. Itu disebut dengan plagiat. Definisi plagiat itu mengklaim karya orang lain sebagai karya Anda. Oke. Jadi plagiat itu dosa besar di akademik. Jadi kalau Anda ingin bertanya, misalnya ada tugas apa enggak tidak mengerti, silakan bertanya dengan kawannya. Ini maksudnya gimana, cara kerjanya gimana, silakan. Tapi kerjakan sendiri. Coordinate note mungkin ada satu bagian bahasanya rumit kali ini, nggak ngerti aku ini apa maksudnya, bisa jelasin, minta tolong jelasin, minta dia jelaskan. Tapi coordinate note tetap Anda tulis sendiri, bukan Anda minta lihat coordinate note dia dan Anda salin. Oke, jadi Anda tanya dia maksud bagian ini bagaimana. Jadi Anda membuat coordinate note sendiri gitu kan. Oke, diskusi sangat dianjurkan, justru itu lebih baik karena diskusi itu manfaatnya bukan hanya untuk Anda, tapi juga terhadap orang yang memberi informasi tersebut. Jadi pemahaman dia akan lebih bagus tentang topik tersebut. Oke, pertanyaan? Sebelum kita akhiri, ada? Oke. Oke, tugas bacaannya ini ada beberapa 3 tugas bacaan. Ini masing-masing satu download ya. Terus tugas kelompok. Nah, ini kan topik proyek pertama sudah ada, berarti sekarang langsung kalian kerja sekarang. Oke, untuk tugas kelompok pertama. Kelompok nanti malam akan saya bagikan dalam proses pembagian. Anda untuk proyek pertama adalah aplikasi sinyal. Itu adalah berarti untuk masalah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berarti apa? Lokasi pengamatan Anda di mana ini? Kan berarti Anda harus melakukan pengamatan memakai kerangka yang saya jelaskan tadi. Jadi Anda di mana Anda lakukan pengamatan? Jadi Anda pergi ke apa? Ke loket Samsat keliling. Anda pergi ke kantor Samsat. Anda pergi ke yang drive thru. Anda amati ya bagaimana proses orang membayar, petugas yang bekerja dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Ya, jadi ini minimal satu orang ada satu lokasi berbeda. Jadi Anda bisa datang sendiri, Anda bisa datang berdua atau bertiga, silakan. Tapi lebih banyak tempat lebih bagus. Kan? Jadi di sini untuk ini kan karena kantor, kalau Anda masuk kantor ini kan kantor pemerintah nih, jadi kan bakal biasanya lebih ribet gitu kan dia. Kalau dia ini kalau kamu ngapain di sini, bertanya-pertanyaan segala macam gitu kan, apa ada suratnya atau apa. Jadi jangan kalian pandai-pandai kalian lah gitu kan. Jadi di HC ini adalah menguji kreativitas Anda dalam pengumpulan data. Jadi kalau memang masuk ke kantor itu susah, berarti caranya gimana? Mungkin ada teman Anda yang mau bayar pajak. Anda nebeng, saya temanin dia. Sambil nunggu itu kamu melakukan pengamatan gitu misalnya. Atau kalau yang di Samsat keliling kan di situ kan open space, jadi ada duduk yang dekat di mana Anda bisa amati kerjanya. Jadi Anda amati dari jarak jauh atau apa gitu. Ya kan? Kerjaannya bagaimana? Atau di Samsat drive-thru mungkin ada yang bayar juga, Anda ikutin atau ada pura-pura apa ini saya mau tanya ini segala macam, jadi bertanya segala macam ya Anda bisa lihat suasananya segala macam dan Anda bisa
ceritakan atau ada siapa ada yang membayar pajak, mau deketin membayar pajak dari depan gitu kan, nah, pergi ke situ, anda ikutin dan seterusnya. Oke, saran saya perginya jangan sendiri, jadi saran saya berdua atau bertiga kan, ada kawannya, jadi ini lebih memberi semangat gitu kan biasanya. Dan lokasinya tidak bisa lokasi satu. Jadi kalau Anda ada di kelompok tersebut ada 5 orang, ya saya anjurkan minimal ada 5 tempat gitu kan. Jadi beda-beda. Jadi caratannya beda-beda gitu kan. Caratannya nanti dipisahkan masing-masing membuat pengamatan sendiri-sendiri, nanti digabungkan jadi satu bentuknya. Tapi masing-masing membuat pengamatan sendiri. Lebih banyak pengamatan, lebih bagus. Oke. Ini apa yang harus diamati pada dasarnya seperti saya bilang tadi kan, A, E, I, O, U. Usernya siapa-siapa saja, aktivitas dia apa saja, interaksi dalam aktivitas itu apa saja, objek yang dipakai apa saja, lingkungannya bagaimana. Oke. Kan ini samsat keliling ada nih, kompetensi lokasinya, samsat drive-thru ada, drive-thru itu yang di Patoh. Samsat Drive itu juga ada satu lagi di Aceh Besar, masalah saya udah dibangun. Terus Samsat, kantor Samsatnya sendiri yang di Banda Aceh, yang di Batoh, atau yang di Aceh Besar. Jadi mungkin kalau supaya jangan banyak kali pertanyaan, nebeng siapa yang mau bayar pajak gitu, ikutin gitu kan. Minta bantu, ya aku ikutlah sebentar, bisa nggak, atau siapa gitu kan. Sekaligus melakukan pengamatan. Pertanyaan, tugas kelompok pertama, ini kumpul minggu depan ya, sebelum kelas. Jadi Anda dari sekarang sudah bisa siap-siap untuk identifikasi lokasi, kelompok saya akan tentukan paling telat nanti malam. Dengan proses. Pertanyaan, tugas kelompok sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, ini saya serahkan ke asisten untuk praktikumnya. Oke, saya serahkan ke asisten untuk praktikumnya. Asisten ada di sini semua? Ada, Misna, Pak. Nasiwa, Regi, Siti, ada semua Ada, kan? Pak. Oke, ini saya serahkan Ada, Pak. ke kalian. Jadi caranya adalah seperti saya bilang, minta dia upload praktikum 1, praktikum 2, nanti kalian review, minta dia jelaskan. Intinya adalah sampai dia paham. Jika kurang paham, minta dia review lagi, perbaiki dan seterusnya. Ya, kita mau dia bisa. Oke, bukan dia dapat nilai 100, tapi dia bisa. Kalau dia bisa, udah pasti dapat nilai 100. Ya kan? Filosofinya itu. Dan jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.